Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada, dan kapanpun Anda menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Hugo Krisnanta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu dosen mata kuliah literasi digital, tentang bagaimana sih penggunaan AI terhadap bidang yang Anda tekuni. Kebetulan jurusan yang saya ampu itu adalah manajemen. Jadi sebagai bagian dari tugas ini saya telah membuat sebuah artikel populer, bukan artikel ilmiah, artikel populer yang saya buat dalam bentuk poster ini, yaitu mahasiswa manajemen wajib coba. Begini cara AI bikin hidup kuliah lebih gampang. Nah, ini udah saya upload juga di sosial media, Bu, di Instagram. Dan ini saya buat 5 penjelasan bagaimana sih AI membantu mahasiswa manajemen di bidang manajemen. Tapi karena waktu video ini hanya akan berdurasi kurang lebih ya mungkin 5 sampai 10 menit atau bahkan lebih, ya 10 menit lebih lah. Jadi saya tidak akan menjelaskan semua penggunaan AI untuk mahasiswa manajemen. Saya hanya akan menjelaskan penggunaan AI di salah satu hal yang menurut saya paling penting. Jadi ada salah satu yang saya highlight, yaitu bagaimana sih cara membuat teks presentasi otomatis. Nah, mengapa yang menurut saya ini penting? Karena kalau kita melihat sekarang, hampir semua mahasiswa, bukan hanya mahasiswa manajemen, tapi semua mahasiswa itu mengerti bagaimana caranya memasukkan materi ke dalam PPT. Ya kan? Bagaimana membuat PPT yang menarik, yang eye-catching, bagaimana membuat PPT yang sangat-sangat profesional, itu semua mahasiswa itu mengerti. Tapi tidak semua mahasiswa itu mengerti bagaimana sih caranya kita berbicara. Betul? Tidak semua tuh mahasiswa tuh mengerti bagaimana tuh storytelling yang bagus gitu. Bagaimana tuh menyampaikan materi tersebut ke khalayak umum. Padahal menurut saya salah satu hal yang paling penting dalam presentasi itu bukan sekedar slide-nya itu bagus, bukan sekedar slide-nya itu menarik, tapi bagaimana kita itu menyampaikan isi pikiran kita tuh secara meyakinkan. Dan ini menurut saya salah satu yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita ngomong masa depan, ketika kita lulus gitu kan, mahasiswa manajemen, di masa depan ketika kita menjadi seorang manajer, ketika kita menjadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, seorang leader, kita akan dihadapi berbagai situasi yang mengharuskan kita untuk pitching, mengharuskan kita untuk presentasi, entah itu presentasi atau pitching ke investor, angel investor, venture capital, ataupun anda mau pitching presentasi ke atasan Anda. Anda mau pitching presentasi bahkan ke tim Anda. Ketika Anda menjadi manajer, Anda punya suatu gagasan, Anda punya suatu ide, dan Anda ingin gagasan atau ide Anda itu terwujud, Anda kan harus presentasi. Anda harus meyakinkan tim Anda bahwa ide saya itu menarik loh guys, gitu. Nah, kemampuan berbicara, kemampuan bercerita, kemampuan berstorytelling, bernarasi, menyampaikan ide dengan sebuah struktur yang jelas dan juga apa ya, kemampuan untuk menyampaikan ide dengan percaya diri dan struktur gitu kan. Itu adalah salah satu hal yang menurut saya harus dimiliki para manajer. Inilah yang membedakan manajer dengan karyawan biasanya gitu. Karena kita harus bisa menyampaikan ide kita itu dengan jelas, mengalir dan juga bisa berdampak gitu. Sama halnya kayak yang dikatakan oleh eh, salah satu entrepreneur yang sangat-sangat jago dalam presentasi produk, yaitu Steve Jobs. Ini saya kutip langsung dari beliau. Beliau tuh pernah mengatakan, the most powerful man in the world is storyteller. Orang paling berpengaruh di dunia itu adalah pendongeng, pencerita, storyteller gitu. Jadi storyteller itu adalah ilmu yang harus dimiliki oleh semua mahasiswa manajemen menurut saya gitu. Nah, tapi kan pasti banyak yang ngomong, tapi bang, saya nggak bisa presentasi bang. Tapi bang, saya nggak ngerti caranya bercerita bang. Tapi bang, saya tuh orangnya bingung kalau buat teks bang. Saya tuh agak bingung kalau harus menulis, ngebuat teks, bernarasi itu bingung. Nah, teman-teman pasti banyak yang begitu. Nah, sekarang teman-teman di zaman yang gimana ya? Di zaman yang serba AI, ya kan? Kita tuh bisa mudah dah membuat teks presentasi. Kita tuh bisa sangat mudah dalam membuat naskah, dalam membuat teks. Kenapa? Karena AI itu sekarang tuh bisa ngebantu kita membuat teks presentasi otomatis gitu. Tergantung Anda mau pakai yang dari Cina atau Anda mau pakai yang dari Amerika. Nah, itu kan tergantung AI-nya kesukaan Anda. Tapi karena ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian, jadi saya akan menggunakan DOG, ChatGPT ya kan, DOG, the first AI text to text gitu kan, yang paling populer ChatGPT. Namun sebelum kita akan mencontoh bagaimana membuat presentasi otomatis, saya ingin menjelaskan salah satu prompt yang menurut saya efektif. Jadi teman-teman tahu kan apa itu prompt? Prompt itu adalah bagaimana cara kita itu menyuruh ya.
quote and quote menyuruh AI untuk menyelesaikan tugas kita. Nah, salah satu prompt yang menurut saya yang efektif, tingkatan level prompt yang menurut saya sangat efektif, itu ada yang namanya COSTAR. Apa itu COSTAR? COSTAR itu ada singkatannya, yaitu ada C, konteks. Nah, Anda bisa baca di sini, konteks. Apa topik atau situasi yang ingin Anda bahas? Nah, yang kedua ada O, objektif. Tujuan utamanya tuh apa? Tujuan utama lu ngeprom ini tuh apa? Nah, yang ketiga itu ada S, style, gaya bahasa. Gaya bahasanya tuh gimana? Anda mau santai, Anda mau formal, Anda mau persuasif, Anda mau storytelling gitu, atau Anda bahkan mau kayak gayanya Steve Jobs, itu juga bisa. Misalnya saya ingin gaya presentasinya tuh kayak Steve Jobs ngomong. Atau kalau Anda ngefans sama Raditya Dika misalnya. Oh, saya tuh mau gaya ngomongnya tuh kayak Raditya Dika lagi ngomong di YouTube. Nah, itu juga bisa. Terus yang keempat itu ada tone, nada suara. Nah, nuansanya tuh gimana? Anda bisa atur. Oh, saya tuh maunya yang friendly, mau lucu, yang serius. Nah, itu bisa Anda atur. Terus dua yang terakhir tuh ada namanya audience. Target audience Anda tuh siapa? Nah, itu penting juga. Misalnya, target audiens saya itu mahasiswa lain, mahasiswa di kelas saya. Target audiens Anda itu misalnya komunitas, misalnya lagi ada di forum yang isinya pejabat semua. Nah, itu bisa Anda tulis juga. Yang terakhir itu ada R, respon, atau format output. Outputnya tuh apa? Apakah dalam bentuk video, dalam bentuk caption, ataupun dalam bentuk script. Nah, itu bisa Anda masukkan juga. Contohnya kita langsung contoh aja di sini. Katakanlah saya ingin ngeprom ya. Bentar. Katakanlah eh, ChatGPT, kita langsung aja ngeprom di sini. Katakanlah saya ingin ngeprom menggunakan prom Kostal tadi. Nah, misalnya saya punya materi di sini nih. Saya punya materi PPT yang ingin saya yang udah saya buat materinya tapi saya ingin ngebuat teksnya gitu, skripnya. Misalnya saya ambil bentar. Misalnya saya ingin ambil ini nih, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, saya screenshot ya. Misal bagian ini aja, ya kan saya kirim ke ChatGPT. Sebenarnya bisa langsung Anda kirim satu PPT full, tapi saya akan mencontohkan biar cepat satu screenshotan aja. Misalnya gini, Anda buat dalam bentuk prompt kostal tadi ya. Misalnya konteks ya, berarti tadi itu adalah konteksnya. Konteks. Berarti konteksnya itu adalah misal contoh, saya adalah mahasiswa manajemen yang ingin, sorry typo, yang ingin apa ya, membuat presentasi. Contoh katakanlah membuat presentasi tentang topik to, to typo lagi nih. Topik yang topik tentang gambar yang saya kirim, yaitu fokus fokus utama pertumbuhan, maaf ya typo lagi nih, pertumbuhan ekonomi ekonomi pertumbuhan ekonomi dan apa tadi, dan pembangunan ekonomi kayaknya, dan pembangunan ekonomi. Nah, terus habis itu konteks udah, objek kan konteksnya udah nih. Saya ada masuk manajemen yang ingin buat presentasi tentang topik presentasi tentang topik dari gambar yang saya kirim, yaitu fokus utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Oke. Nah, terus objektifnya tujuannya adalah misal contoh saya ingin kalau tujuan itu berarti saya ingin membuat audiens dalam kurung mahasiswa lain dan dosen, ya kan, eh, memahami memahami perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan
ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita dapat nih eh, objeknya, tujuannya, stylenya, berarti stylenya adalah misalnya saya ingin gunakan gaya storytelling, misalnya contohnya gunakan gaya storytelling, storytelling atau yang menarik seperti Steve Jobs misalnya contohnya, atau jika Anda ingin mendongeng gitu kan biar seru gitu kan mendongeng, mendongeng juga boleh. eh Nada suara ya kan ini berarti kan ini ya eh style, lalu untuk tonnya nada suaranya ramah gitu misal contohnya ramah dan mudah dimengerti. Nah sudah, terus habis itu audiens tadi udah kita bahas kayaknya ya. Saya ingin membuat, nah jadi ini udah audiens tadi udah saya gabung sama tujuan utama, jadi kita nggak usah buat audiens lagi karena udah ada di sini. Berarti kita bagus ke respon. Oke, responnya saya jangan saya gini aja. Berikan saya naskah presentasi kurang lebih sepanjang 2 sampai 4 menit dalam bentuk paragraf yang enak dibacakan. Nah, ini kita udah dapat nih prompt Costar ya untuk membuat teks atau skrip presentasi dari materi yang udah kita kirim. Kita kirim aja ke ChatGPT. Nah, nanti kita tunggu hasilnya. Nih, oke, berikut ada naskah presentasi berdurasi sekitar 2 menit. Nah, langsung. Nah, tinggal jadi teksnya. Ya, kan Anda bisa dari pembukaan gitu. Misalnya langsung ya, selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Izinkan saya mengawali dengan sebuah cerita sederhana. Gitu kan. Gini, teman-teman, bayangkan misalnya ada 2 orang petani nih. Yang pertama itu setiap hari bekerja keras menanam lebih banyak padi. Panennya terus meningkat nih dari tahun ke tahun. Tapi tuh rumahnya tetap reot. Anaknya belum bisa sekolah dan kalau dia sakit, dia harus menempuh 3 jam jalan kaki ke puskesmas terdekat. Lalu ada petani kedua nih, panennya mungkin tidak sebanyak yang pertama, tapi dia punya akses ke sekolah gratis. Keluarganya tuh mendapat layanan kesehatan gratis yang baik dan desanya punya jalan yang bagus serta air yang bersih. Pertanyaannya, siapa yang hidupnya lebih baik? Nah, teman-teman di sini kita bisa mulai masuk nih ke 2 konsep penting ya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Di sisi kiri slide saya, kita bisa lihat grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun 2020 saat pandemi, pertumbuhan ekonomi kita sempat turun drastis minus 5,23%. Tapi tahun berikutnya kita bangkit. Bahkan di awal tahun 2023, pertumbuhan kita mencapai lebih dari 5%. Ini yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan angka-angka seperti PDB, pendapatan nasional, produksi, yang fokusnya kuantitatif. Tapi seperti petani pertama tadi, angka tinggi belum tentu mencerminkan kesejahteraan semua orang. Nah, contohnya kayak gitu. Langsung dapat nih. Nah, tinggal kalian baca aja. Nah, nanti Anda baca, Anda sesuaikan dengan gaya bahasa, bukan gaya bahasa, dengan cara Anda berpresentasi, dengan storytelling yang menarik sehingga nanti presentasi yang Anda buat itu bisa dipahami dengan mudah gitu. Nah, kalau saya biasanya memang kalau presentasi seperti itu, saya buat materinya, saya kirim ke AI, saya buat storytelling yang menarik, terus nanti kadang-kadang tuh saya buat di prompt itu saya buat jokes-jokes gitu. Nah, AI juga bisa ngebantu jokes-jokes gitu. Ya udah, akhirnya ketika AI sudah memberikan teksnya itu tinggal Anda sesuaikan, Anda edit-edit dikit, terus besok Anda tinggal presentasi, selesai, tugas selesai gitu. Ya, jadi itulah salah satu kegunaan dari AI bagi jurusan manajemen. Nah, kalau mungkin sekiranya teman-teman mau nanya lebih banyak hal lagi, atau mungkin teman-teman pengen tahu bagaimana caranya ngeprom yang lebih bagus lagi, Anda atau koreksi, itu Anda juga bisa taruh di kolom komentar di bawah. Kita sama-sama belajar di sini dan
Saya kira sekian ya, teman-teman udah mungkin udah mengerti bagaimana cara penggunaan AI khususnya buat jurusan mahasiswa manajemen yang ingin membuat teks presentasi secara otomatis. Jadi saya tutup saja video saya kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye dan ciao.